Hey guys, jumpa lagi dengan Cicat seputar keuangan. Bersama saya Yudi. Topik kali ini kita membahas mengenai bantuan pemerintah berupa insentif pajak dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apakah Anda sudah mengetahui fasilitas ini? Mari kita simak video berikut ini. Pemerintah menerbitkan PMK 44 tahun 2020. PMK 44 ini adalah penerus dari PMK 23. Jadi sekarang PMK 23 sudah dicabut, diganti dengan PMK 44 dengan fasilitas yang lebih baik. Bagi rekan-rekan yang sudah mengajukan fasilitas dari PMK 23 itu masih berlaku, jadi tidak usah mengajukan kembali. Sedangkan untuk pelaporannya mungkin ada sedikit berbeda di sini. Nah, secara garis besar itu hampir sama. Jadi PMK 23 banyaknya keterkaitan dengan manufaktur, diperluas dengan PMK 44 dengan penambahan dari sektor usaha. Yang kedua, kalau di PMK 23 mengenai UMKM itu tidak ada insentif pajak. Sedangkan di PMK 44 itu diberikan insentif berupa PP 23 untuk yang UMKM, yaitu yang 0,5%. Yang ketiga, untuk PMK 44 menambah sektor WP di kawasan berikat. Bentuk insentif apa saja yang diperoleh di PMK 44 ini? Saya ringkaskan supaya mudah dipahami dan cepat dimengerti. Yang pertama, PP pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Sektor terkaitnya adalah KLU lampiran A. Ada 1062 KLU atau WP yang mempunyai KIT atau WP yang terkait kawasan berikat. Jadi salah satu syarat ini udah bisa memenuhi untuk pengajuan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Penerimanya adalah karyawannya, dibayar tunai besar PPh 21-nya bersama dengan salary. Masa insentif PPh pasal 21 adalah dari April sampai September 2020. Tapi kalau perusahaan tempat Anda bekerja mengajukannya di bulan Juni, ya otomatis dari Juni sampai September 2020. Jadi tergantung masa pemberitahuan sampai dengan September 2020. Prasyaratnya pemberi kerja adalah sektor terkait PMK 44. Nah, itu ada di KLU-nya di lampiran A atau WP KIT atau WP terkait kawasan berikat. Untuk pengajuan insentif PPh pasal 21 harus dilakukan oleh pemberi kerja, di mana pemberi kerja mengajukan surat pemberitahuan ke KPP. Lalu prasyarat kedua, karyawan harus mempunyai NPWP. Prasyarat ketiga, karyawan mempunyai penghasilan kotor kurang atau sama dengan 200 juta disetahunkan. Jenis laporan yang harus dilaporkan ke DJP adalah laporan realisasi insentif PPh pasal 21. Batas pelaporannya adalah tanggal 20 di bulan berikutnya. Insentif pajak yang kedua adalah untuk PPh final UMKM, di mana yang 0,5% menurut PP 23 tahun 2018. Sektor yang terkait adalah WP yang termasuk golongan UMKM, yaitu WP yang mempunyai omset kurang atau sama dengan 4,8 miliar per tahun. Penerimanya adalah perusahaan UMKM tersebut, di mana PPh final 0,5%-nya ditanggung oleh pemerintah. Masa insentifnya adalah April sampai September 2020. Prasyaratnya, UMKM mengajukan surat permohonan PPh final ditanggung pemerintah ke DJP. Prasyarat ini semuanya dilakukan secara online. Untuk laporannya, perusahaan UMKM harus melaporkan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah
di mana melampirkan SSP kalau dia dipungut dari pemungut pajak. Batas laporannya adalah tanggal 20 di bulan berikutnya. Yang ketiga, mengenai pembebasan PPh pasal 22 impor. Sektor terkaitnya PMK 44 seperti yang lainnya juga, dia harus termasuk dari KLU lampiran I sebanyak 431 KLU atau WP KIT atau WP terkait kawasan berikat. Penerimanya adalah perusahaan dengan mendapat kebebasan dari PPh 22 impor. Masa insentifnya adalah masa terbit SKB sampai dengan September 2020. Prasyarat pengajuan pembebasan PPh 22 impor ini adalah berupa surat keterangan bebas. Jadi dia harus mengajukan pengajuan permohonan surat keterangan bebas dan dilampirkan KIT dan izin kawasan berikat. Laporannya adalah laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22. Batas laporannya adalah dibagi dua setiap 3 bulan. Pertama, tanggal 20 Juli 2020 adalah untuk masa April sampai dengan Juni 2020. Yang kedua, tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai September. Yang keempat, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Sektor yang mendapat fasilitas ini adalah sektor dengan KLU di lampiran N sebanyak 846 KLU atau sebagai WP KIT atau WP terkait kawasan berikat. Penerimanya adalah perusahaan yang mengajukan pengurangan PPh pasal 25. Masa insentifnya adalah masa pemberitahuan pengurangan angsuran disetujui sampai dengan September 2020. Prasyarat untuk mengajukan ini, perusahaan harus mengajukan surat pemberitahuan ke KPP mengenai pengurangan angsuran secara online. Untuk pelaporannya, perusahaan harus melaporkan laporan realisasi pengurangan PPh pasal 25. Batas laporannya adalah 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni. Dan 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September. Nah, yang kelima adalah mengenai restitusi PPN yang dipercepat. Kemarin batasannya adalah 1M. Sekarang ditambah batasannya menjadi 5M. Untuk lebih bayar sampai dengan 5M, itu kita mendapat insentif pajak berupa percepatan pengembalian lebih bayar tersebut selama maksimal 1 bulan. Secara normal, restitusi PPN ini bisa memakan waktu sampai dengan 1 tahun. Sektor terkait di PMK 44 ini adalah KLU di lampiran I sebanyak 431 KLU atau WP KIT atau WP terkait kawasan berikat. Penerimanya adalah perusahaan yang mengajukan pengembalian pendahuluan PPN. Masa insentifnya April sampai dengan September 2020. Batas laporannya adalah tanggal 30 di bulan berikutnya, di mana pada akhir September, jadi terakhir pengajuannya adalah 30 Oktober 2020. Sekian mungkin video dari saya mengenai fasilitas insentif pajak yang Bapak Ibu bisa manfaatkan selama masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan artikel video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu memiliki perusahaan dan bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.